Selamat malam, saudara-saudara, sahabat GKI Juwana. Pada saat ini saya bersyukur kepada Tuhan, bergembira karena diberi kesempatan untuk menyapa saudara-saudara sekalian dalam program Sahabat GKI Juwana. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan akan dapat kami mengerti dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19 yang demikian bunyinya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Roma ini, yang kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama, Rasul Paulus menguraikan dengan begitu panjang lebar tentang kuasa dosa, bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa dan ada di bawah kekuasaan dosa. Bahkan di dalam pasal yang ke-7 kalau kita membaca selanjutnya, di sana Paulus menggambarkan pergumulan yang berat, bagaimana dirinya secara jasmani yang masih terjual kepada dosa, kemudian secara batin dia merindukan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melihat bahwa hukum Taurat itu baik, sesungguhnya baik, tetapi tubuhnya, dirinya itu terjual kepada dosa, sehingga apa yang baik itu kemudian akhirnya menjadi dosa karena dosa sudah menguasai tubuhnya. Dan ketika Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-18, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita yang dulunya dikuasai oleh dosa, tetapi sekarang ini kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa membaca di dalam Roma pasal yang ke-5. Bahkan pada saat kita belum memikirkan tentang kebenaran, tentang keselamatan, Allah sudah melakukannya buat kita. Allah mengasihi kita dan menunjukkannya dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dan kita yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kita sekarang ini sudah menjadi milik Allah, menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bukan lagi milik diri kita sendiri atau milik dosa, karena dikuasai oleh dosa. Kalau kita membaca di dalam pasal 14 di sana, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita sekarang ini adalah milik Allah, bukan milik diri kita sendiri atau milik dosa. Kalau kita adalah milik Allah, itu berarti Tuhan menjadi Tuhan atas diri kita. Kalau Tuhan itu menjadi
Tuhan atas kehidupan kita, maka seharusnya kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani atas kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sahabat yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-19, kita diajak untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Itulah sebabnya dalam pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh kita, agar kehidupan kita dapat menyaksikan, mempersaksikan kasih Allah, dapat mempersaksikan kehendak Allah. Di masa pandemi sekarang ini, inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk kita berkarya bagi Tuhan, untuk kita berkarya mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun kita sedikit, tetapi kalau kita dapat berkarya bagi Tuhan, maka yang sedikit itu akan bisa menggarami komunitas, lingkungan, dunia di mana kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Hai sahabat GKI Juana, mohon subscribe channel GKI Juana ini ya, untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juana. Let's go!